Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita sekalian. Firman Tuhan hari ini dari Ibrani 10 ayat 25. Demikian bunyinya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Fenomena murtad bukan hanya terjadi di zaman sekarang ini saja, tetapi sudah ada sejak kekristenan abad pertama. Gerakan murtad ini bukan hanya 1-2 orang, melainkan bersama-sama dalam jumlah besar. Bagaimana cara Tuhan Allah mendidik orang-orang percaya agar tidak terseret dengan gerakan murtad massal ini, sebaliknya mendidik agar umatnya setia dan tekun? Cara Allah adalah dengan memberikan petunjuk-petunjuknya melalui firman Tuhan yang berkata demikian, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kata menjauhkan diri berarti tertinggal atau meninggalkan. Menjauhkan diri atau meninggalkan dengan sengaja, menjauhkan diri atau meninggalkan dengan sudah direncanakan, menjauhkan diri dan meninggalkan ibadah sudah diputuskan dengan sadar dan sengaja. Menjauhkan diri ekataleipo dari pertemuan-pertemuan gereja adalah tanda pasti kemurtatan atau tanda bahwa kemurtatan akan segera terjadi. Mengabaikan perhimpunan orang-orang kudus sering mengarah kepada penyangkalan iman sepenuhnya. Pada zaman itu sangat kelihatan sekali tanda-tanda orang yang akan menyangkal imannya adalah dengan menjauhkan diri dengan sengaja dari pertemuan-pertemuan ibadah atau kebaktian. Keadaan ini terjadi karena umat sedang berjuang melawan tekanan yang diarahkan kepada mereka oleh pengaruh kuat orang Yahudi untuk terus beribadah dalam bait suci sesuai dengan Taurat. Sejak jemaat mula-mula yang dicatat oleh Kisah Rasul terbentuk, ibadah atau kebaktian yang dihadiri secara fisik untuk bersekutu merupakan ciri khas yang tidak dapat disangkal. Umat Kristen bertemu bersama untuk tujuan utama saling mendorong dan menasihati, seperti yang dicatat pada ayat 24. Dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Pertanyaannya adalah, jika pada zaman mula-mula menjauhkan diri atau meninggalkan ibadah atau kebaktian yang dihadiri secara fisik atau ketemu darat adalah kesengajaan yang sudah direncanakan, adalah tanda-tanda kemurtatan, apakah menjauhkan diri atau meninggalkan ibadah atau kebaktian yang dihadiri secara fisik pada zaman sekarang sama artinya dengan murtad? Jawabannya ya. Sebab kata kuncinya adalah sengaja, sudah direncanakan dan diputuskan dengan sadar. Tetapi begini saudara, saya mengajak kita semua orang-orang Kristen yang mengaku percaya Tuhan Yesus untuk tidak pada posisi menghakimi. Sebab murtad atau tidaknya seseorang itu adalah tanggung jawab dia dengan Tuhannya. Saya mengajak kita untuk tindakan pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh umat yang bersekutu. Apa sih tujuan bersekutu atau hadir dalam ibadah atau kebaktian selain memang kepada Allah yang mengundang kita untuk hadir? Tujuannya adalah tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi
supaya tidak ada seorang pun dari antaramu yang tertipu oleh dosa sehingga menentang Allah. Hendaklah kalian saling menasihati setiap hari selama kita masih hidup dalam zaman yang disebut hari ini dalam Alkitab. Murtad adalah keputusan pribadi, walau banyak hal yang menjadi pertimbangannya mengapa ia murtad. Dan salah satu tanda kemurtadan yang dicatat dalam kitab suci adalah dosa dengan sengaja menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dosa dengan sengaja menjauhkan diri dari kebaktian bersama-sama. Tetapi dosa sengaja yang sama, walau sudah hadir secara fisik dalam kebaktian atau pertemuan-pertemuan ibadah, adalah dengan sengaja tidak menjalankan fungsinya, yaitu hendaklah kalian saling menasihati setiap hari selama kita masih hidup dalam zaman yang disebut hari ini dalam Alkitab. Hadir sih dalam kebaktian atau pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi bukan hadir untuk menjalankan fungsinya sebagai tubuh Kristus. Hadirnya untuk tujuan diri sendiri atau tujuan lain di luar kepentingan Kristus. Karena itu mari kita kembali kepada ajaran Kristus dan firman-Nya. Bagi yang sudah tampak tanda-tanda dengan sengaja menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah atau kebaktian, ya ayo bertobat dan kembalilah kepada Allah yang telah menyelamatkan. Tetapi juga kepada kita semua yang tampaknya sangat rajin menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah atau kebaktian umum, tidak menjalankan fungsinya dengan benar sebagai tubuh Kristus, ya ayo bertobat juga. Pertobatan itu selalu dimulai dari pembaharuan akal budi, mengubah mindset kita menjadi mindsetnya Kristus. Tuhan menghendaki kita untuk saling menasehati. Hubungan pribadi di antara warga jemaat di mana ada saling menasehati atau parakaleo. Hubungan saling menasehati di sini adalah hubungan yang sehat, bukan hubungan kepo atau ngurusi hidupnya orang lain. Mari kita lakukan apa yang diajarkan firman Tuhan. Mari kita respon nasihat-nasihatnya tanpa harus kepo dengan urusan hidup orang lain. Saya yakin kita semua punya hasrat atau keinginan yang sama, yaitu menjadi gereja yang kokoh, menjadi gereja yang berdiri teguh. Salah satu indikator menjadi gereja yang kokoh atau teguh adalah sesama anggota tubuh Kristus menjalankan fungsinya dengan benar dan sehat, yaitu melawan dosa yang disengaja yang menyebabkan banyak orang murtad atau meninggalkan dengan sengaja pertemuan-pertemuan ibadah, yaitu dengan saling menasehati. Saya menemukan istilah yang bagus untuk dosa dengan sengaja meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah atau kebaktian dari seorang tokoh gereja. Dosa yang disengaja meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah atau kebaktian dimulai dari meremehkan pertemuan-pertemuan itu sendiri. Meremehkan itu memandang rendah firman Tuhan. Jika sesudah mengenal kebenaran mengenai pengampunan, seseorang dengan sengaja berbuat dosa dengan menolak juru selamat, maka dosa ini tidak terhapuskan oleh kematian Kristus. Tidak ada jalan untuk melepaskan diri dari dosa ini. Terjemahan FAYH bagian firman Tuhan berkata, janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja seperti yang dilakukan beberapa orang, tetapi marilah kita saling memberi dorongan dan saling mengingatkan, teristimewa sekarang ini sebab hari kedatangan yang kedua kali sudah dekat. Selamat ulang tahun Yen Juliani, Liana Armadani. Doa untuk saudara-saudara akan saya beri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.